Sang Hyang Bercahaya Nirwana hadirkan salah satu makhluk gaib yang bisa menjelaskan masalah-masalah di negara Indonesia ini. Perintah dari Sang Hyang Bercahaya Nirwana hadirkan ke sini. Ini saya mau tanya. Sebelumnya tolong dilihat dulu kejadian-kejadian yang ada di negara kami ini, di negara Indonesia ini, mengenai semua masalah-masalah. Tolong dilihat dulu ya, dan nanti tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan saya Mas Alvin dan Gus Denny Teguh Saputra, yang mana pada malam hari ini kita akan membuat konten tentang masalah yang sekarang ini terjadi di negara Indonesia ini. Banyak huru hara, banyak kerusakan, banyak pecah belah. Itu yang nanti kita akan bahas di konten kali ini. Kita membahasnya dari sisi gaibnya, dan itu boleh dipercaya boleh tidak, karena yang namanya gaib itu nggak kelihatan dan nggak nampak. Dan kita percaya dengan gaib itu juga termasuk bagian dari Islam. Ya, intinya boleh dipercaya boleh tidak, karena kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung saja ya Mas, saya akan menghadirkan salah satu mungkin makhluk gaib yang bisa menjelaskan mengenai apa yang nanti akan saya tanyakan, dan juga sudah Islam atau sudah Muslim, agar nanti kebenarannya bisa diambil sisi positifnya. Mungkin nanti yang hadir tentang bangsa jin, atau mungkin golongan roh atau golongan apa. Nah, kita akan tunggu aja nanti apa yang hadir dalam tubuh mediator ini. Sang Hyang Bercahaya Nirwana hadirkan salah satu makhluk gaib yang bisa menjelaskan masalah-masalah di negara Indonesia ini. Perintah dari Sang Hyang Bercahaya Nirwana hadirkan ke sini. Allah masuk dalam tubuh mediator di samping saya ini. Kuasai tubuhnya, gunakan jasadnya Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jenengan dari golongan apa? Saya bangsa Jin, Iya. duduk dari Kayangan. Oh, penduduk dari Kayangan. Iya. Berarti hidupnya di alam Kayangan. Iya. Untuk kebenarannya mari kita cek menggunakan tasbih mutiara ini benar apa tidak. Jika nanti yang dikatakan si makhluk ini bohong, otomatis dia akan terbakar dan merasa kesakitan ketika saya pakai tasbih mutiara ini. Saya minta ini dicek benar apa tidak dia dari Kayangan. Jika yang dikatakannya dusta, otomatis tubuhnya terbakar. Dan apabila benar, itu tasbihnya bisa sinkron dan bisa membuatnya sejuk. Kelihatannya benar. Ini dari penduduk Kayangan. Sampean ini sudah muslim? Sudah. Dimuslimkan siapa? Saya sudah beribu-ribu tahun. Oh, sudah beribu-ribu tahun. Iya. Ini saya mau tanya. Sebelumnya tolong dilihat dulu kejadian-kejadian yang ada di negara kami ini, di negara Indonesia ini, mengenai semua masalah-masalah. Tolong dilihat dulu ya, dan nanti tolong dijelaskan. Terlihat semuanya dan nanti bisa dijelaskan. Yang sekiranya menjadi rahasia jangan dijelaskan ya, yang dasar-dasarnya aja. Monggo, bagaimana mengenai kerusakan, ribut, terutama masalah adu domba yang ada di negara kami ini, itu sebenarnya apa yang dibalik itu semuanya? Inti dari permasalahan adalah kemurkaan, keserakahan, dan juga nafsu besar yang ingin memiliki semua hak-hak dan juga kebendaan yang ada di dunia ini. Dari manusia itu ya, itu semuanya. Iya, dan itu tidak lain lagi
pasukan Dajjal yang sudah diturunkan dan sudah dikerahkan untuk menghancurkan dan membuat kerusakan pada kehidupan manusia yang ada di bumi ini, dan bertujuan untuk menjadi pengikut di akhir zaman nanti. Segala fitnah, adu domba, dan itu sudah dibantu oleh anak buah Dajjal yang sekarang ini diturunkan dan dikerahkan. Apakah dari anak buah itu sudah berwujud atau memang sengaja masuk dalam diri manusia? Apa dia hanya sekedar diturunkan untuk membuat huru-hara atau membuat fitnah sana sini, untuk mengadu domba antara manusia dengan manusia yang lain? Jasad manusia itu yang dimasuki, bahkan manusia-manusia yang dipercaya mengikuti agama Islam itu dimasuki agar semua manusia yang ada di dunia ini lebih mudah percaya dan lebih mudah dibohongi oleh anak buah Dajjal itu. Berarti itu memang taktiknya ya, seperti itu. Ya. Apakah manusia itu semuanya sadar akan seperti itu? Tidak. Lalu bagaimana cara anak buah Dajjal itu bisa masuk dan bisa membuat si manusia itu nggak sadar bahwa telah dimasuki seperti itu? Taktiknya itu bagaimana? Dia membisiki dan meracuni pikiran dan hatinya, dan semua tingkah lakunya itu dianggap benar, padahal itu semua adalah cara Dajjal untuk mengelabui manusia tersebut. Dan dia mengajak orang-orang yang tidak memiliki pendirian atau tidak memiliki keyakinan bahwasanya dia tidak tahu dan untuk apa dia hidup, dan tujuan hidup itu manusia banyak yang tidak tahu, dan itu akan lebih mudah untuk diracuni pikiran dan hatinya. Dia mengadu domba agar manusia itu bisa merusak dan menganggap benar semua omongan-omongan yang tidak benar. Masalah adu domba tadi, itu adu domba yang seperti apa yang sekarang terjadi di negara Indonesia ini? Adu domba yang seperti apa?
dia memfitnah yang benar dan membenarkan yang salah. Bahkan yang benar itu akan disalahkan. Dan sekarang banyak orang yang mempercayai kesalahan, bahkan yang benar itu dianggap tidak menguntungkan dan dianggap menyengsarakan kehidupannya. Seperti itu. Tentang keributan, banyak sekarang terjadi keributan di negara kami ini hanya gara-gara satu pokok masalah itu bisa menjadi masalah yang lain dan melibatkan semua orang untuk melakukan keributan. Itu memang apa ada dalangnya di balik itu, atau memang sengaja, atau ada hubungannya dengan pasukan-pasukan Dajjal yang sudah turun tadi? Itu bagaimana? Tolong diceritakan. Yang menggerakkan anak buah itu adalah Dajjal itu sendiri. Dia memang mengerahkan anak buahnya itu untuk merusak negara ini dan untuk merusak keyakinannya, karena di daerah Indonesia sendiri semua manusia hampir rata yang ada di Indonesia ini meyakini agama yang benar, agama Islam terutama. Makanya bangsa Dajjal dan anak buahnya ini lambat laun perlahan-lahan merusak keyakinan dan semua kesalahan-kesalahan yang ada di dunia, kesalahan-kesalahan perbuatan itu bahkan akan dianggap kebenaran, terutama diturunkannya rasa kemurkaan, serakah. Jadi yang apa yang sampai jelaskan tadi itu pasukan-pasukan atau anak buah Dajjal tadi menyerangnya dari keyakinan manusia, apa yang diyakini. Iya. Dan apa yang selalu dibutuhkan. Misalnya yang dibutuhkan itu uang, berarti dia menyerangnya dari situ. Dilemahkannya dari uang itu. Keserakahan, ketakutan, kebutuhan hidup, dan ketakutan yang dibutuhkan dalam hidup manusia itu. Jadi mereka menyerangnya dari situ, agar nanti lemah ya. Jika sesuatu itu yang disukai lalu diserang, nanti akan menjadi masalah, lalu dia melibatkan itu semua, lalu mempermasalahkan itu lalu menjadi ribut. Jadi seperti itu. Dan banyak orang yang berpikir dalam yang ada di pikirannya saja, dalam akalnya saja, dan dia tidak percaya dan tidak mempercayai bahwasanya kehidupan yang ada di dunia ini sudah ditanggung sama Yang Maha Kuasa. Apabila dia yang dibutuhkan uang,
dan kebutuhan-kebutuhan hidup. Termasuk pangkat juga, pangkat jabatan juga itu lebih dominan. Akan lebih ditakuti apabila jauh dan sulit untuk didapatkan di dalam hidupnya, sudah terbudak oleh nafsu dan keserakahannya sendiri. Jadi seperti itu. Berarti yang dimaksud itu semua saya pernah dengar itu juga kerusakan. Jadi kerusakan juga tanda-tanda bahwa akhir zaman ini atau hari-hari akhir, hari kiamat itu sudah dekat. Tapi banyak yang tidak menyadari itu semua. Dia hanya sadar hidup ini membutuhkan makan dan kesenangan dan kebutuhan, nafsu, keinginan yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dan mereka itu banyak yang tidak sadar bahwasanya ini adalah teguran dari akhir zaman. Orang-orang yang serakah ingin memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itu yang dikhawatirkan dia, dan dia tidak teringat nanti dia akan kembali. Jadi ya memang sengaja dilupakan sama sang penciptanya. Iya. Ya. Dan itu memang sudah kehendak dari sang pencipta, karena semua manusia itu sudah menjalani takdirnya sendiri-sendiri. Apabila manusia itu ditakdirkan buruk, maka kehidupannya akan juga buruk selama hidupnya, bahkan sampai di akhiratnya nanti juga akan buruk. Dia tidak akan mendapatkan kenyamanan ataupun ketenangan di dalam hatinya. Yang ada hanyalah nafsu, keinginan, dan keserakahan, dan ingin menguasai dunia ini. Iya. Apabila manusia itu tidak berdoa, meminta ampun untuk dirubahkan takdirnya itu, maka takdir itu tidak akan berubah. Jadi takdir itu juga bisa ada yang bisa dirubah juga. Takdir itu sudah di tangan Allah yang Maha Kuasa. Orang itu ditakdirkan buruk, maka akan buruk hidupnya nanti. Jadi yang bisa merubah manusia itu hanya dirinya sendiri. Iya, yang merubah itu dirinya sendiri. Meminta kepada yang Maha Kuasa, Sang Pemegang takdir, untuk ditakdirkan lebih baik, menjadi orang yang baik. Seperti itu. Iya, terima kasih. Apabila manusia itu tidak sadar dan tidak ingin meminta kepada Sang Pencipta, Sang Pemegang takdir, maka kehidupannya sampai akhir nanti juga seperti itu. Akan buruk hidup di dunia maupun sampai akhiratnya nanti. Bahkan manusia itu tidak ada yang berpikir
kalau di akhirat nanti masih ada kehidupan lagi. Dan yang mempunyai banyak amal kebaikan nanti akan selamat di akhirat nanti. Dan apabila banyak amal keburukan yang diperbuat di dunia, maka di akhirat nanti juga akan disiksa. Entah itu tidak tahu saya sampai kapan. Karena kehidupan di akhirat nanti akan lebih kekal daripada hidup di dunia ini. Penentuan selamat tidaknya kehidupan akhirat itu ya sekarang dijalani di dunia ini. Yang menentukan adalah perbuatan yang sekarang dijalankan di dunia ini. Seperti itu. Jadi di dunia ini tempatnya ujian, tempatnya menerpa itu semuanya. Jadi hasilnya nanti terjawab semua di akhiratnya nanti. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin saya ucapkan terima kasih sampean sudah mau hadir dan datang ke sini untuk melihat kondisi-kondisi yang sekarang terjadi dan menjelaskan semuanya. Terima kasih, semoga yang menonton ini bisa mengambil hikmahnya, sisi positifnya, agar mereka bisa sadar dan bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam diri manusia itu. Semoga bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Penciptanya dan kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih, sampean boleh kembali lagi ke asalnya sampean. Monggo, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ya, untuk manusia jangan terlalu mengikuti huru-hara yang tidak jelas, yang tidak ada tujuannya, yang tidak ada tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu hanya permainan-permainan akal bulus dari anak buah Dajjal itu. Jika manusia ini sudah tertipu dengan akal bulus anak buah Dajjal, maka celakalah nanti di akhir hidupnya, di akhir hidupmu. Ya. Sudah cukup. Ya, terima kasih. Monggo jangan kembali lagi ke alam sampean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih enteng palingan yang masuk karena Islam. Ya, Gus. Nah, itu sahabat, jadi seperti itu. Nah, intinya jauhi perbuatan-perbuatan atau keributan-keributan, jangan ikut serta dalam itu, karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu nggak bisa mengatur dan nggak bisa merencanakan. Rencana Allah itu lebih baik. Jadi kita cukup mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jalankan apa yang diperintah, jauhi larangannya, agar semua nanti urusan
manusia itu, urusan diri kita itu diurusi sama Allah. Jadi begitu ya, mungkin itu saja dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.